Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan pengajian kita yang lalu, yaitu kita masih membacakan dalil-dalil mengenai adanya azab kubur dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya hadis dalil tentang hal ini sangat banyak, akan tetapi cukuplah dengan 5 dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa azab kubur adalah sesuatu yang pasti. Kita telah membacakan dalil yang lalu dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengenai 2 orang yang disiksa di dalam kuburnya, yang didengar siksanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu karena tidak buang atau tidak menjaga dari kesucian air kecilnya, dari air kencingnya, dan yang satunya suka mengadu domba. Dan dari hadisnya Sahih Muslim, kalau di atas Sahih Bukhari dan Muslim, dan di hadisnya Sahih Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala menceritakan bagaimana ketika bakal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir melepaskan Nabi dari tunggangannya karena mendengar teriakan atau jeritan siksa orang-orang musyrikin yang disiksa di dalam kuburnya. Ini menjadi penguat dari bahwa siksa kubur itu ada. Dan hadis ketiga, yaitu dalam Sahih Muslim juga serta dalam kitab Sunan yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau apabila selesai membaca tasyahud akhir, maka beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara, yaitu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah al-masih ad-dajjal. Inilah 3 dalil yang telah kita sebutkan, yang semuanya bersumber dari hadis-hadis yang sahih. Maka orang yang mengatakan bahwa tidak ada azab ataupun kenikmatan kubur adalah batil. Meskipun di sini hanya menceritakan tentang orang-orang yang diazab dalam kubur, seandainya tidak ada hadis yang menyebutkan tentang nikmat di dalam kubur, tentu menjadi logika berbalik yang benar bahwa kalau ada azab kubur, maka tentu pasti ada nikmat kubur. Apalagi di sana terdapat banyak dalil yang menyebutkan mereka yang di dalam kubur juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ada yang jasadnya di dalam kubur tapi rohnya sudah ada di dalam surga, seperti para syuhada. Para syuhada mereka masuk ke dalam surga sebelum yang lain masuk ke dalam surga, meskipun roh mereka yang masih masuk ke dalam surga dan bersemayam, sebagiannya bersemayam di tempat yang tembolok, di temboloknya gunung-gunung hijau yang tinggal di surga, yang terbang sesuka hati di surga dan menikmati kenikmatan-kenikmatan surgawi. Akan tetapi bahwa jasadnya juga ikut merasakan kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh roh. Hanya yang dominan menikmati kenikmatan surgawi di alam barzakh
itu rohnya dibandingkan dengan jasadnya. Dan banyak lagi seperti sabda Nabi SAW yang menceritakan rohnya orang mukmin ketika dimakamkan di dalam, atau jasadnya orang mukmin ketika dikuburkan di dalam kubur, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan pintunya sejauh mata, memandang, membukakan pintu surganya untuknya, dan datang segala aroma wangi dari surga ke dalam kuburnya. Ini juga menunjukkan adanya nikmat kubur. Kemudian hadis yang keempat, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabat asy-syamsu fasami'a sautan faqala yahudu tu'azzabu fi quburiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, beliau keluar pada saat matahari sudah terbenam, yaitu lautan Saba. Nabi itu sangat suka lautan Saba di malam hari, dan bahkan beliau menganjurkan kita melakukan Saba pada malam hari. Kenapa? Karena perjalanan yang dilakukan di malam hari dipendekkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sekarangnya itu dulu pakainya unta yang tidak ngantuk. Kalau ini sekarang pakainya kendaraan yang supirnya betul-betul harus orang yang fisiknya kuat dan tidak ngantuk, apalagi dengan kecepatan yang tinggi. Pasang sautan, ketika Nabi keluar di malam hari itu melakukan Saba, mungkin beliau melewati pemakaman, tapi tidak disebutkan dalam riwayat ini. Namun beliau mendengar suatu suara. Faqala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahud tu'adzab fi kuburiha. Ini orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Baik beliau saat itu melewati pemakaman orang Yahudi atau bekas pemakaman orang Yahudi yang sudah berubah. Namun itu menegaskan bahwa orang-orang Yahudi, mereka yang di dalam kuburnya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kekafirannya. Hadis yang kelima, dalil yang kelima yang menunjukkan adanya azab kubur, seperti yang disebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, dakhalat alayya ajuzun min ajaiz yahudil Madinah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, datang seorang tua dari wanita, seorang wanita tua dari wanita-wanita tua Yahudi Madinah datang menemui. Faqalat, maka ia berkata, inna ahlal quburi yu'adzabuna fi quburi. Kata wanita Yahudi yang tua ini, sungguhnya penghuni kubur itu mereka disiksa di dalam kuburnya. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fakadzabtuha walam anhu an usaddiqaha. Maka ketika wanita tua Yahudi ini mengatakan bahwa manusia di dalam atau penghuni kubur mereka disiksa di dalam kuburnya, saya mendustakannya, tidak percaya. Walau anhum an usaddiqah, saya tidak merasa tenang untuk membenarkannya, mempercayai ucapannya. Artinya dasar masalah. Kemudian qala, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa kharajat wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini setelah selesai hajatnya, setelah mengatakan itu, dia keluar. Dan kemudian tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui, masuk ke rumahku. Fakultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in ajuzan min ajaizi yahud al-Madinah dakhala faz'amat anna ahlal quburi yu'adzabuna fi quburihim. Ya Rasulullah, sungguhnya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang wanita tua Yahudi, ia dari penduduk Madinah, ia masuk menemuiku dan meyakini bahwa penghuni kubur mereka disiksa di dalam kuburnya. Maka apa jawaban Rasulullah?
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqah." Ia benar. Wanita ini berkata benar. Maknanya bahwa mereka di dalam kuburnya ada siksa. Innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhul baha'im kulluha. Sungguhnya penghuni kubur, yaitu maksudnya yang kafir dan yang maksiat, mereka disiksa di dalam kuburnya dengan siksaan yang teriakannya didengar oleh semua binatang, yang teriakannya, jeritannya, penderitaannya didengarkan oleh semua binatang, binatang-binatang ternak dan yang selainnya. Qala, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa yata'awwadhu min 'adzabil qabr. Maka tidak aku melihat Rasulullah SAW setelah itu di dalam sholatnya, melainkan beliau selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini pula yang bisa menjadi sabab umumul hadis atau sebab adanya hadis dari Nabi SAW yang Nabi menganjurkan, memerintahkan kita para sahabatnya dan kita umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Karena sungguh itu tempat yang mengerikan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sungguh aku tidak pernah mendapat pemandangan yang lebih buruk, lebih jelek daripada pemandangan alam kubur. Yakni karena Nabi SAW telah diperlihatkan sebagian daripada keadaan di alam kubur. Bagaimana beliau mendengar jeritan yang tidak didengar oleh kita semua. Sebagaimana beliau telah mengatakan, "Falaula anta falau la da'awtullah yusmi'akum min 'adzabil qabr alladhi asma'u minhu." Seandainya kalian ini tidak akan saling menguburkan, artinya seandainya kalian tidak akan mati, la da'awtullah yusmi'akum min 'adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah bisa memberikan pendengaran, agar Allah membantu mendengar siksa kubur, sebagian dari siksa kubur yang aku telah mendengarnya. Maknanya Nabi SAW beliau telah benar mendengar dan mendengarkan jeritan-jeritan orang yang dikuburnya. Bahkan Nabi SAW baik di dalam Isra'nya maupun di dalam kondisi-kondisi lain, beliau SAW telah diperlihatkan mereka dari umatnya yang masuk ke dalam neraka dan disiksa di dalam neraka. Dan itu maksudnya adalah di alam kubur, di alam barzahnya. Ini menunjukkan betapa azab kubur itu banyak, dan juga telah tersebut yang lalu kalau tidak salah, mereka yang disiksa di dalam kuburnya. Maka ini menjadi renungan yang baik bagi kita dengan mengingati banyak kematian dan apa yang terjadi sesudah kematian. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Aksiru min dzikri hadhil ladzat," banyak-banyaklah kalian mengingati kematian. Maka tidak hanya sekedar kematian itu yang kita ingati, tapi konsekuensi yang ada atau sesuatu yang terjadi setelah kematian, yaitu pertanyaan malaikat kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Di samping itu juga kondisi di alam kubur bila seseorang tidak memiliki amal saleh, tidak memiliki iman, alhamdulillah, meskipun di dunia dia memiliki istana, memiliki segala yang dia miliki, namun itu semua tidak akan dapat menolongnya. Meskipun dia di dunia punya pengikut yang besar, yang mereka setia dan selalu menghormati dan mengagungkan serta memuliakannya, namun mereka tidak akan dapat memberikan pertolongan ketika seorang itu telah masuk ke alam barzakh. Ia hanya akan menghadapkan sendiri dengan amal perbuatannya sendiri, dan akan menghadapkan dengan malaikatul azab di dalam kuburnya, yang sungguh itu adalah hari yang amat panjang.
karena hidup kita di dunia lebih pendek daripada hidup kita di alam barzakh. Bayangkan berapa umur manusia dari mulai diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai detik hari ini. Bisa puluhan ribu tahun, bisa mungkin ratusan ribu tahun, atau orang yang tahun. Dan bagaimana mereka yang telah meninggal dunia dari kaum Lut, yang mereka ditenggelamkan oleh lautan atau oleh air yang menenggelamkan seluruh penduduk bumi kecuali yang beriman kepada Nabi Nuh. Mereka sedang berada di dalam siksa di alam kuburnya sampai hari ini dan sampai menjelang kiamat. Padahal mereka mungkin hidup hanya ratusan tahun atau mungkin katakan 1000 tahun, tapi mereka menghadapi siksaan meskipun di masa hidupnya dalam kesenangan kekuasaan, ya di alam kuburnya dalam siksaan yang panjang. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mautu wal-maut, kematian itu pasti datang dan dia membawa segala akibat yang dilakukan manusia di masa hidupnya. Jadi kehidupan di alam manusia itulah yang hendaknya menjadi peringatan dan pelajaran kita serta nasihat untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat selamat dan dibebaskan dari segala ancaman dan siksa di akhirat nanti. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara upaya untuk mengingatkan kita terhadap kubur itu dengan banyak berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sesungguhnya kita di dalam adab berdoa yaitu memahami makna dari apa yang kita mohonkan. Karena dengan kita mengetahui makna dari apa yang kita mohonkan ketika kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, maka konsekuensinya adalah kita berupaya untuk membedakan, menjaga diri kita dari neraka jahanam dan dari siksa di alam kubur. Ketika kita berdoa kepada Allah minta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian, maka kita tentu harus berkonsekuensi untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kehidupan, yaitu penyimpangan, kesesatan, dan fitnah kematian, yaitu termasuk pertanyaan di dalam kubur yang memberatkan kita. Alhamdulillah. Kemudian tanbihul hal, ada catatan penting di dalam bab ini. Azab kubur, pertanyaan dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir, ini akan menimpa pada setiap orang yang mati, yaitu yang mereka setiap yang mati ini yang mereka tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan. Akan ada orang yang dikecualikan yang mereka seperti para rasul dan para nabi. Mereka tidak ditanya, juga para syuhada mereka tidak melalui pertanyaan, karena mereka telah diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disabetkan senjata pertama kali menimpa diri mereka. Allah sudah mengampuninya. Namun yang dimaksudkan di sini adalah keumuman manusia. Selain mereka yang dikhususkan tidak terkena azab kubur atau fitnatul qabr, pertanyaan mereka Munkar dan Nakir, maka mereka yang mati, semua yang mati akan menghadapi pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Walau lam yudhan, meskipun ia mati dan tidak dikubur, seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Meskipun seorang itu meninggal dunia dan tidak dikubur jasadnya karena mungkin meninggal di dalam lautan, kemudian bahkan mungkin jasadnya dimakan oleh ikan, atau dia meninggal dan dibuang oleh seseorang yang membunuhnya, kemudian dilemparkan di tempat yang seperti hutan yang jauh dari jangkauan manusia, sehingga dia menjadi santapan dari binatang liar ataupun dari layang-layang. Pada prinsipnya dia tidak dikubur, namun tetap dia akan menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena ketika seorang itu
meninggal dunia, maka dia telah masuk ke alam barzakh yang juga disebut dengan alam kubur. Penamaan alam kubur itu adalah penamaan keumuman, karena keumuman orang yang mati dikubur. Keumuman orang yang mati dikubur, maka dinamakan orang yang mati dan dikubur disebutkan berada di alamul kubur. Tapi penamaannya sebenarnya adalah alamul barzakh. Alam barzakh yaitu kehidupan antara dunia dan akhirat. Kehidupan antara dunia dan akhirat itulah alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka, kata wara itu artinya sebenarnya belakang. Maksudnya belakang di sini, tapi makna yang dimaksudkan adalah depan. Dan ini termasuk dalam penggunaan kata perlawanan. Yakni wara ini artinya di belakang mereka, artinya di belakang kehidupan ini. Maksudnya adalah di hadapan yang akan dia temui nanti setelah kehidupan ini, yaitu ketika seorang mati ada barzakhun, ada alam barzakh ila yaumi yub'atsun, yang dia akan tinggal di dalamnya sampai hari dibangkitkan manusia. Itulah alam barzakh yang juga harus selalu menjadi perenungan kita, karena itu bagian dari perjalanan kehidupan yang pasti kita lalui, yang kita tidak tahu bagaimana kondisi kita di sana, kecuali dengan kita senantiasa mempersiapkan diri untuk hari itu, mempersiapkan diri kita dengan iman kepada Allah, dengan mengikuti petunjuk yang hak yang benar dari kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memahami kitab Allah dan sunnah Nabi, mengikuti pemahaman para salafus saleh, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, imam dari semua umat sesudahnya, dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan cara yang baik. Ini tadi orang-orang yang mati di sana, mati terbakar, tenggelam, atau menjadi santapan dari binatang buas, ataupun menjadi santapan bagi burung-burung. Sungguhnya mereka ketika mati sudah masuk ke dalam, dan itu semua termasuk bagian dari siksa di alam barzakh. Dan juga kenikmatan-kenikmatan yang juga Allah berikan kepada mereka yang telah mati dan mereka telah berada di alamul kubur. Jadi ada siksa kubur dan ada azab kubur, ada nikmat kubur, dan masing-masing orang akan mendapatkan bagian dari nikmat atau azab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya di masa hidupnya. Mungkin berbeda-beda sebab kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang, demikian pula siksa yang diperoleh seseorang, dan cara-cara mereka mendapatkan kenikmatan dan siksa di alam kubur. Semua sesuai dengan perbuatan mereka. Ada yang mungkin disiksa untuk waktu yang sebentar, sesaat, dan Allah yang Maha tahu seberapa lamanya. Ada yang disiksa dalam kurun waktu yang lama, namun kemudian dia dihentikan. Ada yang dia terus-menerus dalam siksanya sampai datangnya kiamat, atau menjelang datangnya kiamat. Kemudian ketika terjadinya kehancuran alam ini, maka dihentikan semua siksaan dalam kubur, semua dimatikan oleh Allah, sampai kemudian Allah menghidupkan kembali mereka dan membangkitkan mereka di alam akhirat. Kadang kita ini terburu-buru berasumsi terhadap kondisi kematian seseorang, terutama ketika seseorang meninggal dengan cara yang mungkin kadang tidak menyenangkan, seperti kecelakaan atau terjatuh sampai pecah kepalanya lalu bila-bila. Itu semua tidak menjadi tanda bahwa seorang itu su'ul khatimah. Bahkan bisa jadi seseorang itu husnul khatimah, dan cara mati seseorang itu kadang-kadang menjadi sebab terampuninya dosa-dosanya. Maka kita tidak boleh memandang kondisi seseorang kecuali pada diri orang-orang kafir. Maka
Maka itu kematian adalah siksa awal. Cara matinya adalah siksaan awal untuk mendapatkan siksaan yang lebih pedih di alam kubur dan yang lebih lagi di alam akhirat nanti. Faqad dhanna ba'dul awa'il annahu idza khuriqa jasadu bin nar wa sara ramadan wa dhuliya ba'duhu fil bahri wa ba'duhu fil barri fi yawmin syadidin li annahu yanju min dhalik. Sebagian umat terdahulu, ada yang berkeyakinan apabila seorang meninggal dunia kemudian jasadnya dibakar, lalu abunya ditebarkan, sebagian ditebarkan di lautan, sebagiannya lagi ditebarkan di daratan. Di hari membuangnya pun di hari saat angin bertiup kencang. Dia naik kapal, di tengah kapal dia terbangkan sebagiannya, lalu berjalan lagi, kemudian di daratan dia terbangkan lagi. Dengan maksud apa? Agar terselamatkan dari siksa akhirat, siksa kubur. Ada seseorang dari awal terdahulu sampai berwasiat kepada anak-anaknya agar melakukan hal yang di atas tadi, yaitu bila aku mati, tolong bakarlah jasadku, lemparkanlah abunya sebagian di lautan dan sebagian di daratan di saat angin bertiup kencang. Fa'amarallahu bahra, lalu kemudian dilaksanakan dalam riwayat yang panjang ini, anak-anaknya pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Bafa'alu ma umirdi, maka mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, wasiat ayahnya, dilakukan hal itu. Maka apa yang terjadi? Fa'amarallahu al-bahra fajama'a ma fihi wa amaral barra fajama'a ma fihi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan lautan untuk mengumpulkan abunya menjadi satu. Kemudian Allah perintahkan daratan untuk mengumpulkan abunya menjadi satu. Kemudian digabungkan kedua abu yang di lautan dan yang di daratan. Lalu Allah hidupkan, yakni di alam barzakh. Tsumma kemudian Allah berfirman, "Kun bangunlah engkau," yakni di alam barzakh. Fa idza huwa qa'imun baina yadayillah. Lalu tiba-tiba dia sudah berdiri di hadapan Allah. Fasa'alahu, maka Allah pun bertanya kepadanya. Dan Allah Maha tahu, tidak Allah bertanya karena ingin tahu, tapi Allah sudah tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menanyakan ini untuk mengajarkan kepada kita. Ma hamalaka 'ala ma fa'alta? Apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal itu? Yaitu membakar jasadmu ketika mati, dengan mewasiatkannya kepada anak-anak. Faqala lihat, faqala khasyataka ya Rabb, rasa takutku kepadamu wahai Rabb. Ini orang dengan kebodohannya dan jauhnya dari ilmu dan nikmat ilmu pada saat itu yang mungkin di luar jangkauannya, sehingga tidak sampai informasi tentang agama, sehingga ia hanya keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Allah Zat yang Maha Kuat, Maha Perkasa. Maka dia mengatakan khasyataka ya Rabb wa anta a'lam, karena rasa takutku kepada wahai Rabb dan Engkau lah yang lebih tahu tentang apa yang ada dalam diriku yang mendorongku melakukan hal ini. Ia berpikir, ya memang tidak ada dasar ilmu. Kalau aku mati yang aku masih banyak punya dosa, tentulah Allah akan menyiksaku. Dan bila Allah berkehendak maka Allah akan menyiksaku. Tapi dia berupaya, aku ingin ketika aku mati nanti jasadku dibakar. Tapi ini adalah agama, syariat agama sebelum Nabi Muhammad SAW untuk kaum yang memang tidak sampai ilmu kepadanya, untuk dibakar. Kemudian abunya ditebak. Kenapa sampai abunya sampai jadi abu dan abunya ditebak? Agar yakni tidak mendapatkan siksa Allah ataupun terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Namun motivasi bagi orang yang jahil
yang benar-benar tidak sampai ilmu dan tidak ada sarana yang bisa menuntunnya kepada ilmu yang benar, Allah memaafkan. Rahimahullah, maka Allah pun melimpahi rahmatnya kepadanya. Falam yakun adzab al-barza wa na'imu li hadha al-ajza' allati sarat fi hadhihi al-hal. Yani titik di sini maka Allah merahmatinya dan Allah mengampuninya karena rasa takut. Dalam hadis ini, riwayat ini, ada beberapa faedah yang patut menjadi catatan kita. Yang pertama, yakni pada diri orang yang memang dia tidak sampai ilmu kepadanya dan tidak ada sarana yang bisa menghantarkannya kepada ilmu, seperti misalnya orang yang hidup di hutan belantara dan kecil lahir dengan dalam komunitas mereka yang sama-sama jahil dan tidak mengetahui informasi agama, dan mereka jauh dari kehidupan masyarakat berada. Kondisi seperti ini hukumnya dikembalikan kepada Allah di akhirat nanti. Di dunia mereka tetap dihukumi sebagai orang kafir yang tidak beriman, tapi di akhirat maka hukumnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kondisi orang ini yang dia hanya memiliki rasa takut kepada Allah, dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan Kuasa. Seperti dalam riwayat lain disebutkan dan bila kau berkehendak untuk menyiksa maka engkau akan mampu. Atau dia mengatakan kepada saya dan Allah tidak berkehendak untuk menyiksa saya maka Allah Maha Kuasa. Menunjukkan dia mengetahui meyakini kekuasaan Allah Taala yang tak terbatas dan tak terhingga. Namun dengan keterbatasan itu dia berupaya untuk menyelamatkan dirinya karena mungkin dia tidak tahu cara bertobat, dan mungkin dengan keyakinannya tadi itu adalah merupakan cara taubatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hal bahwa orang yang melakukan hal yang jahil karena benar-benar tidak tahu dan tidak ada informasi yang bisa menuntunnya kepadanya, kadang Allah memaafkannya dan kadang Allah mengampuni dosa-dosanya, seperti halnya orang ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas seluruh alamnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada lautan untuk mengumpulkan abunya. Dan ini benar-benar perintah dari Allah dan benar-benar dilaksanakan oleh lautan itu, sehingga lautan itu mengumpulkan semua butir-butir debu dari jasad orang ini. Dan Allah perintahkan kepada daratan untuk mengumpulkan semua debu dan betul-betul dilakukan, menunjukkan bahwa alam semesta semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana manusia yang diberi akal, diberi pikiran, kok kemudian tidak tunduk kepada zat Rabbul Izzah wal Jalal yang memberikan segala kenikmatannya kepada kita? Sampai Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, bagaimana mungkin kalian yang diberi akal, diberi rasa, kemudian tidak mencintai Rasulullah SAW seperti cintanya seekor unta kepada Nabi, seperti cintanya pohon kurma kepada Rasul SAW, seperti cintanya pohon dan batu-batuan di kota Makkah yang selalu mengucapkan salam kepada Nabi ketika melewati Rasulullah SAW, seperti cintanya dan taatnya gunung Uhud ketika Nabi di atasnya bersama dua sahabatnya. Kenapa kalian tidak bisa mencintai Rasulullah SAW padahal kalian punya hati dan akal pikiran? Ini menjadi perenungan-perenungan yang mungkin bisa mendorong kita untuk memahami hal ini. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat dengan mudahnya segala apa yang Allah kehendaki terhadap makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang menguji hambanya dengan berbagai ujian. Kemudian Allah memerintahkan hal itu kepada umat-umat sesudahnya sebagai pelajaran, sebagaimana yang terjadi pada umat ini yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa orang ini ditanya oleh Allah di alam barzahnya. Maka falam yakun adzabul
barzakhi wal 'ilmu bi hadhihi al-ajza' allati sarat fi hadhihi al-hal. Bahkan jasad yang sudah ditabur, yang sudah menjadi abu dan ditabur, sebagiannya di lautan, sebagiannya di daratan pun tidak lepas untuk dikembalikan dan dilakukan pertanyaan atau fitnatul qabr di alam kubur, di alam barzakh. Hatta law unqal mayyitu ala ru'usil ashjar fi mahabir riyah li ashabi jasadihi min la asaba jasadahu min adabil barzakhi haddahu wa nasibah wa haddihi wa nasibah. Meskipun sekiranya ada satu mayat yang kepalanya yang dia digantungkan mayat itu di ujung pohon di hari angin bertiup kencang, yang artinya dia itu diletakkan di pohon yang tertinggi, di puncaknya, tetap saja dia, meskipun artinya jauh dari daratan, jauh dari kuburan, tetap dia akan mendapatkan siksaan di alam barzakhnya. Jasadnya tetap akan mendapatkan siksaan di alam barzakhnya, yakni bagian tertentu yang sudah ditetapkan oleh. Misal seorang ini membuat pelaku dosa, kemaksiatan, kemudian ketika meninggal dunia dia ditaruh di pohon yang tertinggi di paling atasnya, diikat, bisa digantung di sana, dijauhkan dari tanah. Tetap saja ketika dua malaikat munkar dan nakir mendatangi jasadnya di alam barzakh, maka akan menanyakan perkara-perkara yang ditanyakan kepada orang yang mati. Dan ketika dia tidak mampu menjawab karena termasuk dari pelaku dosa, maka jasadnya akan mendapatkan siksaan bersamaan dengan ruhnya, dan itu tidak bisa dihindari. Walau fina rajul salih fi utunin minan nar la asabu jasad min 'ainil barzakh wa ruhihi wa nasibahu wa 'adlahu. Sekiranya ada seorang yang saleh, dia dikubur di tungku api, di bara api, dikuburkan di tungku api, tetap saja jasadnya akan mendapatkan bagian dari kenikmatan di alam kubur. Tetap saja jasadnya akan dapat merasakan kenikmatan di alam kubur, meskipun jasadnya itu dibakar ataupun dimasukkan di dalam, yakni inti api, kobaran api. Fayaj'alullahu an-nar ala hadza bardan wa salaman wal hawa ala dzalika naran ma'suman. Orang yang saleh yang dikuburkan di tengah bara api, maka api itu akan dijadikan oleh Allah dingin dan menyelamatkan, sehingga ia tidak akan merasakan, jasadnya tidak akan merasakan penderitaan api yang membakar. Sebagaimana orang yang ahli maksiat, yang dia diletakkan diikat, digantung di pohon yang tinggi di hari angin bertiup kencang, atau di tempat yang angin bertiup kencang, yang seharusnya merasa sejuk, merasa adem, tapi Allah akan perintahkan angin untuk menjadi panas bagi jasad orang kafir tersebut, orang maksiat tersebut, bahkan mematikan. Maka unsur alam dan materi-materi alam semuanya tunduk dengan perintah Allah sebagai penciptanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan, mengkondisikan alam sesuai dengan kehendaknya, sehingga tidak ada satupun dari bagian alam ini yang akan menentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semuanya tunduk terhadap perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi, yakni jiwa yang, ruh yang disalib, yang tenggelam maupun yang terbakar, untuk mendapatkan pertanyaan
dari malaikat munkar dan nakir. Meskipun tadi yang telah kita katakan jasad seseorang disimpan di tempat pendinginan sehingga utuh tidak dikuburkan, tetap saja dia akan didatangi di alam barzahnya oleh malaikat munkar dan nakir dan akan ditanyai apakah dia termasuk yang akan mendapatkan siksaan di alam barzahnya ataukah akan mendapatkan kenikmatan. Semuanya tidak dapat dihilangkan. Mungkin kita menunggui jasad ayah itu di sampingnya, dia keluarganya, kekerabatnya menungguinya dan melihatnya kondisinya baik, tidak berubah, akan tetapi tetap ia di dalam pertanyaan malaikat munkar dan nakir serta mendapatkan azab atau siksa atau nikmatan di alam barzahnya. Ada insyaallah kita lanjutkan pada dalil isya sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila qiyamis sa'ah ba'd. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan bahasan kita. Jadi seseorang yang meninggal dunia, baik yang sudah disalib atau yang meninggal tenggelam atau terbakar, yang kita tidak merasakan bahwa mereka itu ada di alam barzah, atau bahkan yang kita temui, kita tidak merasakan bahwa ruh itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jasadnya untuk kemudian Allah lakukan pertanyaan. Iya, seperti Fir'aun, berapa abad ya jasadnya dibumikan dan kondisi jasadnya meskipun sudah berubah artinya masih utuh. Dengan izin Allah dan kuasanya, bukan sebagai kasih sayang Allah dan rahmat, tetapi untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat yang datang sesudahnya akan kekafirannya yang luar biasa dengan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Apakah dia terbebaskan dari azab dalam kubur? Bahkan di setiap pagi dan petang dia selalu mendapatkan siksa di alam kuburnya, seperti yang Allah firmankan terdahulu. Yaitu ketika kita berbicara tentang dalil-dalil dari Al-Quran dalam surat Ghafir ayat 45-46, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Dan Fir'aun dengan bala tentaranya diliputi dengan azab yang buruk. Annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan, ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Sudah berapa abad kehidupan Fir'aun dari kematiannya sampai dengan hari ini dan sampai menjelang kiamat nanti. Itu di alam kubur semua. Kalau Allah mengatakan sudahnya wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari terjadinya kiamat, Allah perintahkan, Allah firmankan kepada para malaikatnya, adkhilu ala fir'auna asyadda al-'adzab. Masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksaan yang paling pedih, yang paling keras. Ini semua menunjukkan siksaan-siksaan yang terus-menerusnya nantinya pagi dan petang, yang mengandung makna dari pagi sampai petang sampai pagi lagi dan seterusnya sampai hari kiamat. Meskipun ia kondisi jasadnya berada di dalam peti terjaga, kalau buka masih utuh, namun tidak menghalangi Allah untuk mengembalikan ruh ke dalam jasadnya, kemudian misalnya ruh dan jasadnya mendapatkan bagian dari siksa di alam kubur. Karena pengembalian ruh ke dalam jasadnya di alam barzakh
adalah kondisi yang berbeda dengan pengembalian ruh dan jasad di kehidupan. Satu contoh lain, orang pingsan atau orang yang mabuk. Mereka ini hidup, ruhnya ada pada mereka, tapi lantas di hayat ini kita tidak dapat merasakan dengan kehidupan mereka. Orang yang mabuk itu kayak apa? Orang yang pingsan itu kondisinya seperti apa? Ada nggak orang yang pernah pingsan yang kemudian kita tanya bagaimana atau apa yang kamu rasakan ketika kamu pingsan? Mungkin akan banyak cerita dan versi yang macam-macam, tapi ada juga mungkin mengatakan tidak tahu apa. Juga seperti orang yang mabuk, dia merasakan kondisi yang tidak bisa kita lihat, padahal dia ada di pandangan mata kita. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menguasai alam semesta. Ketika seseorang dia berada di dalam satu alam, yaitu alam mimpi, seperti orang yang tidur, yang memiliki mimpi-mimpi yang kadang dia dapat mengingat sebagiannya, kadang sebagian besarnya, atau bahkan kadang seluruh mimpinya. Tapi ada pula orang yang dia tidak ingat sama sekali mimpi itu, tapi muncul di satu waktu tertentu sehingga dia merasa sepertinya ini yang ada dalam mimpi saya. Kondisi orang tidur seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zumar terdahulu, ruhnya atau jiwanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia masih bernapas. Dia memiliki kondisi. Jadi kondisi ruh dan jasad di saat tidur berbeda dengan kondisi ketika dia dalam sadar. Demikian pula kondisi orang yang ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya setelah matinya memiliki kondisi yang berbeda. Bahkan sekiranya anggota badan seseorang itu terpotong-potong, mutilasi, seseorang yang mati dan dimutilasi, dipecah-pecah, tidak menghalangi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruhnya. Jangankan hanya mutilasi, yang debunya, abunya ditebak di sebagian di laut, sebagian di daratan, dari tempat yang berbeda jauh. Sama dengan ini, orang yang dimutilasi yang bagian-bagian tubuhnya dikubur secara berbeda di tempat yang jauh ataupun yang dekat. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah di alam barzakh untuk mengembalikan semua jasad-jasad itu dan menyatukan kembali, kemudian mengembalikan rohnya ke dalam jasadnya, dan Allah mengajukan pertanyaan-pertanyaan di alam kuburnya. Dan itu mudah. Dan dia akan merasakan kenikmatan atau siksa sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia tadi. Bahkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan pada benda-benda mati juga rasa, yaitu seperti yang Allah firmankan kepada lautan untuk mengumpulkan debu abu daripada orang yang dibakar itu, juga daratan Allah menundukkan lautan dan daratan. Allah perintahkan angin untuk bertiup ke arah mana yang Allah kehendaki dan bukan arah yang dikehendaki oleh angin. Allah memerintahkan api untuk meluap, membakar dan dibakarnya sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, dan bukan karena api yang berkehendak. Dan semua benda-benda itu tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka bertasbih kepada Rabb-nya. Batu jatuh itu karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung-gunung pun bersujud kepada Allah, pohon-pohon juga bersujud kepada Allah. Dalam surat Ar-Rahman
Yang hafal mungkin juga mengetahui matahari dan bulan pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerikil-kerikil air semuanya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh-tumbuhan, pepohonan, rumputan, daun-dedaunan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda-benda mati dan bahkan binatang-binatang, semua yang ada di alam ini mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Wa in min syai', tidak ada sesuatu pun, illa yusabbihu bihamdihi, melainkan pasti ia bertasbih mensucikan Allah dengan memuji-puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahu, akan tetapi kalian tidak memahami cara mereka bertasbih. Ada dikisahkan dulu ada seorang ilmuwan non-muslim, saya lupa apakah dia orang Jepang atau orang Barat atau Eropa, yang ia di dalam penelitiannya dengan satu alat untuk bisa mendengar suara yang tersembunyi dari telinga kita, ia melihat dan melihat dari alat itu gerakan pada sebuah daun, dan ada suara-suara getaran tertentu pada daun, sampai ia mengkonsultasikannya kepada para pendeta, para tokoh agama, dan semua tidak bisa menjawab. Dan ketika suatu saat dia bertemu dengan seorang muslim yang alhamdulillah saat itu yang ditemui adalah orang yang terpelajar, yang berilmu, ditanyakan tentang hal itu, dibacakan ayat ini, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu pun melainkan ia pasti bertasbih mensucikan Allah dengan memujinya, akan tapi hanya saja kamu tidak memahami cara mereka bertasbih. Spontan ilmuwan ini masuk Islam karena kebenaran apa yang ada di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka apabila jasad-jasad ini masih memiliki rasa dan sensitivitas, maka jasad-jasad ini yang ada ruhnya dan ada kehidupan tentu lebih lagi dapat memiliki rasa dan sensitivitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersaksikan hambanya di kehidupan dunia ini, bagaimana Allah memperlihatkan ketika Allah menghidupkan kembali secara sempurna, yaitu dengan mengembalikan ruh yang telah Allah matikan, dan Allah pisahkan dari jasadnya, Allah kembalikan dan bisa hidup lagi, sehingga dia bisa berbicara, berjalan, makan, minum, menikah, dan berketurunan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 243, Allah Ta'ala firmankan, alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Orang-orang yang mereka keluar dari negerinya, mereka berjumlah ribuan karena takut mati, karena ada bencana di negerinya, entah itu penyakit atau apa. Kemudian mereka keluar berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri mereka karena takut mati. Faqala lahumullah, maka Allah pun berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian. Maka mereka pun mati. Tidak ada satu pun mereka yang keluar dari negeri itu yang selamat, semua mati. Sumber ayat kemudian setelah itu tak kurun waktu yang Allah kehendaki, Allah katakan, Allah hidupkan mereka, dan mereka pun hidup kembali, dan mereka menjalani hidup sebagaimana sebelumnya. Mereka makan, minum, berjalan, berbicara, dan punya keturunan. Padahal mereka sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kematian itu telah benar-benar terjadi pada mereka.
yang Maha Kuasa. Walladzi ahya wa amata. Yang Allah yang menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumiit. Di surat lain Al-Baqarah ayat 259 Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm." Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh lain, seperti orang-orang yang seperti seorang lelaki yang ia melewati sebuah negeri, yang negeri itu sudah mati, ditinggalkan penghuninya dan sudah tidak ada kehidupan, kosong. Qala, maka dan sudah tandus itu tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka berkata orang ini, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati ini setelah ia mati, gersang, pohon-pohonan mati, batang-batang sudah keropos. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikannya. Fa'amatahu Allah mi'ata 'am. Allah matikan dia selama 100 tahun. Tsumma ba'atsahu. Kemudian Allah bangkitkan dia. Lalu Allah utus kepada mereka malaikat yang menanyakan, "Kam labista?" Berapa lama kamu hidup? Berapa lama kamu mati? Kalau labistu yawman aw ba'da yawm, dia mengatakan, aku tidur paling cuma sehari atau setengah hari. Dalam sambungan ayatnya Allah tunjukkan onta yang dia kendarai yang sudah menjadi tulang belulang. Lalu Allah perlihatkan bagaimana Allah merangkai kembali tulang belulang tersebut yang sudah mati. Kemudian Allah hidupkan dan ia menjadi seperti sedia kala. Ini Allah tunjukkan kepada umat terdahulu sebelum umat Nabi SAW, dan Allah memberitakan ini kepada kita di dalam kitab sucinya yang kita meyakini itu kalimat yang hak, yang tidak ada dusta. Meskipun mungkin kita tidak melihat di kehidupan kita ada orang yang dimatikan kemudian dihidupkan, atau ada tulang belulang yang sudah hancur kemudian dihidupkan, dirangkaikan menjadi hidup kembali. Tapi ayat-ayat ini berbicara kepada kita bagi orang-orang yang beriman dan menjadi ujian bagi manusia untuk mengetahui siapa mereka yang beriman kepada kitab Allah, sehingga dia akan mengimani seperti yang dialami orang ini yang melihat dengan sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali dirinya setelah Allah mematikannya, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan onta yang sudah hancur lebur dan hanya sisa tulang belulang belakang. Atau seperti juga Bani Israel yang mereka berkata kepada Nabi Musa, dalam surat Al-Baqarah ayat 55, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah terang-terangan. Pada sambungan ayatnya yang tidak disebutkan di sini tapi terangkan, fa'amatahu Allahu tsumma ba'athahu min ba'di mautih. Maka mereka yang minta melihat Allah itu Allah matikan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan kembali, Allah bangkitkan mereka setelah kematiannya. Ini benar-benar mereka dimatikan kemudian Allah hidupkan. Atau seperti Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Selama 309 tahun tidur. Ada nggak kita yang tidur seminggu? Kalau pingsan sakit ya, tapi kalau tidur tidak. Ini sehat. Mereka itu sehat dan tidur 309 tahun. Kira-kira kalau kita tidur dari pagi sampai malam, seandainya ada bangun, lapar nggak? Lapar. Bagaimana dengan orang yang tidur 309 tahun? Kira-kira bangun ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Coba dibaca surat Al-Kahfi pas bercerita ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Bagaimana Allah menjaga mereka di dalam gua itu sampai matahari selalu terhindar dari mereka. Dan yang ajib, kira-kira 309 tahun ini kalau kita tidak bercukur, rambut kita seberapa panjangnya? Iya kan? Kuku jari kita, pernah lihat ada yang kukunya sampai panjang? Pernah ada berita itu dari orang India. Ini hanya hitungan berapa tahun atau belasan tahun. Ini 309 tahun. Kira-kira pernah ada yang punya pakaian yang umurnya sampai 100 tahun? Kadang-kadang nggak sampai berapa tahun, kadang pakaian sudah busuk. Ada di museum batik, itu batik yang cuma hanya dipampangkan, dipajang, itu sudah mulai tampak pada robek. Karena apa? Dimakan waktu dengan kondisi panas, dingin, padahal tidak dicuci, cuma dipampang aja di etalase. Tapi dia lama-lama kalau itu dipegang rapuh. Tapi ini 309 tahun, bukan hanya belasan tahun. Rambutnya, jenggotnya masih utuh. Tidak ada satu perubahan pada fisik mereka, dan tidak pula mereka merasakan lapar selain seperti laparnya seseorang yang seharian tidak makan. Karena ketika mereka bangun, mereka saling bertanya, berapa lama kita tidur? Paling sehari, nggak paling setengah hari. Sehari itu artinya dari antara siang sampai sore. Setengah hari antara itu, dari pagi sampai siang atau siang sampai sore saja. Kalau seharian dari pagi sampai menjelang sore. Artinya mereka merasa tidak tidur lebih dari 1 hari, apalagi sehari semalam. Tapi mereka baru tahu kalau mereka tidur 309 tahun ketika mereka hendak membeli makanan di pasar. Uangnya ini uang zaman dahulu. Ini kayak orang masuk ke alam waktu gitu, apa? Masuk ke waktu masa mendatang. Hal-hal yang sulit diterima dengan akal pikiran kecuali dengan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan hal ini, dan ini pernah terjadi, benar-benar terjadi. Meskipun kita tidak diberitahu di tempat mana dan di masanya siapa, di abad keberapa, itu tidak menjadi penting. Tapi di sini diceritakan bahwa itu pernah terjadi. Ada pemuda-pemuda yang jumlahnya antara 7-8 bersama seekor anjing yang mendampingi mereka, yang mereka bertahan tidur selama 309 tahun dalam kondisi utuh. Maknanya mereka seperti dimatikan, dan mereka dihidupkan kembali dalam keadaan utuh. Itu Ashabul Kahfi. Kemudian kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana engkau ya Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Sampai Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min? Qala bala. Apakah kau tidak percaya aku bisa menghidupkan? Tidak, bukan. Walakin yatma'inna qalbi, akan tapi aku ingin hatiku menjadi puas, tenang, tentram, yakin. Aku sudah tahu yakin, tapi ingin semakin mantap. Maka Allah perintahkan arba'atan minat-tayr, ambil 4 bulu, kemudian fasulhunna, kemudian potong-potong bulu-bulu itu. 4 bulu yang dipotong dilajang, kemudian disuruh meletakkan di 4 gunung, bukan di 4 sudut, di 4 gunung. Yang kita tidak tahu satu gunung ke gunung lainnya berapa jaraknya. Fad'uhunna ya'tinaka sa'ya, panggil, setelah itu kau panggil gunung itu, dia akan datang segera dalam keadaan hidup.
Allahu Akbar. Bukan Nabi Ibrahim yang melakukan itu, tapi Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Bahkan itu dirajam, dicabut bau kepala, diletakkan bagian satu pohon, satu gunung, kemudian bagian sayap sendiri, bagian kaki sendiri, bagian dada sendiri, atau semisalnya. Yang maknanya itu sudah tidak jelas. Ini milik siapa, ini siapa, tapi dipanggil hanya dalam hitungan panggilan, berarti hitungan detik, dan dia datang terbang menghadiri Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengembalikan kehidupan yang sempurna kepada jasad-jasad yang setelah mati dan terpisah ruhnya daripadanya, seperti yang Allah kisahkan di dalam ayat ini dan banyak lagi ayat lain yang berbicara tentang ini, maka bagaimana seorang bisa mencegah kuasa Allah yang maha dahsyat untuk mengembalikan ruh, yaitu untuk mengembalikan ruh ke dalam jasadnya setelah matinya, yaitu dengan satu kehidupan tersendiri, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai membuatnya ia berbicara, dan Allah kemudian akan menyiksanya atau memberikan kenikmatan kepadanya sesuai dengan amal perbuatannya. Dan itu semua akan terjadi di alam kubur. Kalau kita tidak mengalami masa seperti yang dikisahkan oleh Allah tentang umat-umat yang mereka dimatikan dan dihidupkan lagi oleh Allah, tapi kita pasti akan percaya nanti, baik di dunia ini percaya atau tidak, ketika dia di alam barzah dihidupkan oleh Allah dan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari kedua malaikat munkar dan nakir, sehingga seseorang di situ akan mengetahui kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh orang yang mengingkari adanya nikmat dan siksa di dalam kubur hanyalah orang yang membohongi diri sendiri, hanya orang yang menentang dan orang yang sombong dan ingkar. Akan tetapi sungguhnya dia tidak benar-benar yakin dengan apa yang dia ucapkan. Sesungguhnya hatinya meyakini, karena semua bukti-bukti itu ada, kecuali orang-orang yang kufur. Nah, ia sudah. Tapi insya Allah kita nanti akan bahas juga tentang orang-orang yang mengingkari adanya azab dan kenikmatan dalam kubur, dan alasan syubhat mereka serta bantahan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang itu. Barakallahu. Mungkin ada pertanyaan? Nah, pada waktu memasukkan jenazah ke liang lahat itu maksudnya dari samping apa dari bawah yang sesuai sunnah? Yang sesuai sunnah dari kepala, dari alat kepala, dari alat kepala itu. Ini kalau kiblatnya sana, kepala di sana, maksudnya dari sana arah utara. Sunnah, bukan wajib. Kalau kondisi yang memungkinkan seperti misalnya kuburannya ada di paling ujung, sampingnya adalah tembok dinding dari kuburan, maka nggak bisa. Kalau kuburan itu temboknya dindingnya tinggi, maka nggak bisa dimasukkan, maka boleh dari samping. Tetapi kalau sunnahnya dari arah utara, kepala ada di sebelah selatan, kemudian kembali dari arah selatan masuk ke dalam ke liang lahatnya, kepala lebih dahulu dan kepala ada di sebelah utara. Kemudian nanti diletakkan dengan posisi kepala wajah menghadap ke kiblat, yaitu posisi seperti ini. Dan ini perlu juga saya sampaikan agar menjadi pengetahuan bagi kita semua. Sunnah-sunnah di dalam memakamkan jenazah, yaitu ketika diangkat dan meletakkan di alam di tiang lahat di kuburnya dengan membacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diangkat, kemudian diletakkan miring dan dihadapkan wajahnya ke kiblat. Kepala ada di sebelah utara. Kemudian hanya dilepaskan talinya, tapi tidak usah dibuka wajah dan kakinya. Seperti umumnya kita mendapati buka wajahnya, tempelkan ke tanah. Ini semua orang ngomong gitu. Kemudian diadani, dikomahin.
Kemudian ketika ada surat iqamah ini, sini semua tidak ada dasar tuntunannya dari Rasulullah SAW. Melakukannya justru kebid'ahan, dan itu sesuatu kemaksiatan dan haram dan berdosa. Dan kadang seseorang yang dia bukan dari siapa-siapa dari keluarganya juga sudah memulai dan mengagani atau mengkomai, atau lain lagi buka kepalanya, tempelkan pipinya atau hidungnya atau kasih pipinya dengan tanah dan sebagainya. Kakinya padamkan ke tanah, tidak ada. Sudah meninggal semua dikafani, artinya untuk dijaga. Cuma hanya dilepaskan tali-tali kain kafan karena asalnya sesungguhnya tidak ada tali. Cuma tali ini digunakan supaya tidak pudar, karena kain yang buat membalut jasad jenazah di kita ini kainnya lebarnya kurang lebar. Kainnya paling lebarnya 1,5 meter, jarang itu pada kain kafan. 1,5 meter pun kadang-kadang kurang. Umumnya 90 cm sampai 115 cm. Kalau ada kain yang lebih lebar, maka itulah kain yang satu yang digunakan. Minimal satu, tapi sunnahnya 3. Ada kaum wanita, kemudian kita cukup dengan 3 maksimal, insya Allah. Kemudian di sana tidak ada keterangan sesungguhnya untuk mensedekahkan jenazah. Tapi ini bukan sesuatu yang terlarang juga. Tetapi bahwa ini mestinya diluruskan kedua tangannya, karena tidak ada tuntunan. Inilah yang menyebabkan kemudian disuruh nempelkan pipinya, kemudian meletakkan tangannya supaya seperti orang sedang sholat. Dan itu lahir dari pemikiran dan bukan dari tuntunan dan dalil. Jadi tidak ada. Ahkamnya adalah seperti lurus. Kemudian miring, dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kalau dibuatnya liang lahat yang pertama kali ini digali, kemudian setelah ini dasarnya digali, kemudian di bawahnya dibuat lubang yang seukuran lebar badan dari samping kanan kiri, mungkin seukuran 20 cm atau 25 cm, kemudian diletakkan, maka dia akan tegak. Tapi jarang tempat kita, yang ada biasanya hanya kubur yang kemudian diletakkan, ataupun kalau dibuat ini ada jangka tapi jalurnya lebar sekali, sehingga kalau ditaruh biasanya agak roboh. Maka di sini baru diganjel. Jadi ganjel batu dari dari tanah liat itu hanya untuk menahan supaya tidak jatuh, bukan menjadi bagian dari penguburan. Ini yang saya lihat, mereka menjadikan ini sebagai bagian dari penguburan. Bukan, itu tujuannya untuk ganjel supaya tidak. Kalau sudah diterletakkan dan sudah miring dan tidak jatuh karena agak sedikit terluka, jadi kita terluka, maka sudah tidak memerlukan adanya batu, mungkin hanya di kepala supaya tidak sedenteng. Itu saja. Kalau ada batu dari semacam kayak bata yang itu bisa dilakukan dengan diletakkan di bagian kepala. Dan tetap semuanya dalam keadaan tertutup dan tidak ada yang dibuka, hanya melepaskan talinya saja. Sekiranya kainnya itu lebar, maka dia tidak perlu diikat dengan tali. Karena ketika bagian kepalanya sudah dibelintir, bagian kakinya sudah dibelintir, ujungnya yang diikat bagian situ saja atau diikatkan, maka sudah cukup. Dan nanti ketika dikubur dilepaskan tali bagian kepala dan kaki, tapi tidak dibuka. Ini hal yang sering kita lihat, dan itu yang sunnah yang hampir terlewatkan oleh kita semua. Dan meskipun itu bukan sesuatu yang wajib, seperti tangan sedekah tidak ada salahnya, tetapi bahwa yang tidak ada dasar dalilnya untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekah pada jenazah yang mati, yang meninggal dunia, seperti kondisi orang sholat dada. Sehingga kita mendapati kain kafan di kita ini sulit, apalagi kainnya sudah tipis, ininya besar, apalagi orang yang gendut, ini maka akan sulit untuk merapatkan, sehingga harus diikat sebagainya. Namun bila diletakkan lurus, maka itu lebih mudah dan lebih gampang. Allah Ta'ala, itu saja.
Kemudian ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mentalkin yang sesuai sunnah? Mentalkin orang yang mau meninggal atau sudah meninggal? Kalau yang dimaksudkan mentalkin orang yang mau meninggal, maka mentalkin itu dengan mengajarkan membaca ucapan la ilaha illallah. Ketika di dalam sadarnya yang kita melihat sudah dekat ajalnya, maka kita tuntunkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan sekali cukup, jangan diulang. Seperti dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, cukup. Dan jangan dia bicara. Karena agar kalimat la ilaha illallah menjadi ucapan terakhir yang diucapkan sebelum meninggal. Semisalnya dia kemudian minta air, maka diberikan minum, setelah itu dituntun lagi untuk mengulang ucapan la ilaha illallah. Dan tidak dituntunkan untuk mengucapkan Allah itu bukan zikir. Tidak ada zikir dengan lafaz mufrad. Dengan lafaz mufrad itu kata tunggal Allah tidak. Yang ada subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah atau Allahu akbar atau tasbih yang lainnya, subhanallah bihamdi dan sebagainya. Tapi tidak ada lafaz zikir Allah apalagi sampai Ini semua tidak ada turunan dan syariatnya dari Rasulullah SAW maupun dari para sahabat Nabi maupun dari imam-imam ahli sunnah yang empat dan yang lainnya. Dan ini semua dari kaum sufi yang mereka beragama dengan perasaan, dengan mimpi, dengan akal pikiran mereka dan tidak mengikuti dalil. Karena mereka meyakini apa yang ada di dalam hati mereka itu lebih tinggi kedudukannya daripada dalil, daripada Quran, daripada sunnah. Mereka menganggap riwayat sunnah yang diterima itu kita meriwayatkan dari orang yang sudah meninggal dunia. Tapi mereka mengatakan apa yang mereka terima sebenarnya itu dari syaitan. Mereka mengatakan ini ilham langsung dari Allah yang maha hidup. Di situ syaitan memperdaya para sufi. Sehingga mereka mengatakan kalimat-kalimat yang batil bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan mereka lebih mempercayai itu daripada yang dari Quran dan Sunnah. Jadi mentalkinnya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan sekali jangan diulang-ulang karena akan menimbulkan keraguan dalam dirinya. Dan biarkan kalimat itu diucapkan sekali dan setelah meninggalkan. Kalau dia melakukan hal lain, berbicara atau mengucapkan lain, dia akan berhenti untuk mengulang kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika Allah mencabut nyawanya, kalimat la ilaha illallah menjadi ucapan yang terakhir. Itu tujuan. Ada mentalkin setelah matinya seseorang maka ada. Karena makna dari sabda Nabi SAW, "Lakimu mautakum bila ilaha illallah," itu adalah setelah wafat, sebelum wafatnya, ketika masih hidup di ujung kehidupannya. Kata-kata mautakum itu bukan orang yang sudah mati maknanya, tapi orang yang hendak mati. Orang yang hendak mati, bahasa Arab itu bahasa yang luas dan mendalam, dan ada dasar kuat yang menunjukkan makna itu, seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala menceritakan falamma hadratil wafatu Ya'qub qala libnihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika kematian itu, kalau dibahasakan mengikuti maknanya, ketika kematian itu telah mendatangi Ya'qub, maka Ya'qub berkata kepada anaknya, "Bila Ya'qub ini berbicara sebelum mati atau sudah mati kepada anaknya?" Sebelum, tapi Allah mengatakan di situ falamma hadratil wafat, ketika kematian itu telah menggunakan fi'il madhi, kata kerja yang sudah terlampau. Tapi maksudnya bukan itu, tapi ketika kematian itu sudah hampir dekat, dipastikan akan datang, maka menggunakan kata kerja lampau yang menunjukkan sudah sangat dekat dan kepastian kematian itu sudah dekat. Bahasa Arab itu sangat indah dan tinggi, apalagi bahasa Al-Quran juga. Apa yang disampaikan oleh Nabi, bahasa Rasulullah SAW lebih tinggi dan lebih fasih dari bahasa bangsa Arab. Maka hadis-hadis Nabi SAW yang sahih itu oleh orang-orang Arab yang mereka
mereka bisa merasakan membedakan riwayat yang sahih dan yang palsu dari lafaz-lafaznya. Lafaz-lafaznya mereka sudah bisa merasa, tetapi mereka tidak mendasarkan hadis ini palsu atau dhaif kecuali dengan ilmu riwayat dan dirayat, yaitu mengikuti ilmu yang telah ditetapkan oleh para ulama dan disepakati bagaimana mengetahui sebuah riwayat itu sahih atau dhaif atau maudhu. Jadi kalau mentarkin setelah matinya tidak ada. Kalau makna lakidu mautakum, ajarilah orang yang mau meninggal. Kalau kita mengajari orang yang sudah meninggal, mau diajari apa orang yang sudah meninggal? Mengajari orang ketika dimakamkan ke dalam kuburnya juga apa faedahnya? Di samping jelas-jelas tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya meskipun aneh, tetap kita lakukan karena kita yakin pasti ada faedah dan ada hikmah di balik perintah dan larangan. Tapi kalau tidak ada perintah, tidak ada. Jangan diada-adakan. Nanti mengada-ada itu jadinya sesat dan terjatuh kepada kebid'ahan. Jadi kalau mentalkin orang yang sudah mati tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Maka harus usah melakukan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ikuti generasi pertama dan jangan kalian membuat bid'ah. Karena mengikuti yang sudah meninggal dunia, yaitu dari ajaran para sahabat, maksudnya kata beliau mengatakan itu di masa beliau masih hidup, padahal beliau seorang sahabat, tapi yang beliau maksudkan orang yang sudah meninggal yaitu para sahabat seniornya, itu lebih selamat. Sedangkan orang yang mengikuti yang masih hidup banyak bid'ahnya, karena akan terpengaruh dengan akal, pikiran dan sebagainya. Yaitu maksudnya ketika dia mengatakan satu perkataan yang tidak bersandar kepada apa yang diriwayatkan dari para sahabat dari Rasulullah SAW. Sungguhnya kita mungkin perlu membaca perkara manhaj as-salaf. Ini sangat penting sekali agar kita mengetahui sisi pembeda antara satu golongan yang selamat dengan 72 golongan yang menjadi ancam dengan neraka. Insya Allah nanti kalau kita sudah selesai kitab kita akan bacakan sedikit yang tipis ataupun yang sedikit tentang seperti Syarh Sunnah punya Imam Al-Barbahari dengan syarat para ulama. Ini yang pertama. Jadi mentalkin yang sunnah tadi kalau itu dimasukkan sebelum meninggal seorang. Kedua, apakah surat Al-Kahfi dibaca atau disunahkan hanya di malam Jumat atau hari Jumat? Ini persoalan yang juga dikhilafkan mengenai riwayat membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Karena mereka memperselisihkan tentang kedudukan riwayat yang menyebutkan disunahkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Sebagian ulama menganggap riwayat-riwayat yang meskipun lemah tetapi tidak sangat lemah atau bisa saling mendukung satu dengan yang lain, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Utsaimin dan 4 mazhab seluruhnya merajihkan membaca surat Al-Kahfi itu di malam Jumat atau hari Jumat itu mustahab sunnah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai menjadikan amalan rutin bagi beliau, meskipun di sana ada ulama-ulama yang mereka berpandangan bahwa sanad daripada riwayat hadis-hadis tentang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat itu yang sangat lemah, yang satu dengan lainnya tidak bisa saling menopang menguatkan sehingga menaikkan derajat dari dhaif kepada hasan atau kepada sahih. Tapi di sana ada satu riwayat yang disepakati kesahihannya, yaitu riwayat yang mauquf kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi, yang menyebutkan di situ bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi tidak menyebutkan hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan mencahayainya, yaitu di hari kiamat nanti dari jarak antara rumahnya sampai dengan Mekah.
Maksudnya yakni dia nanti di akhirat, di hari dimana gelap, terutama ketika menyeberangi sirat akan diberi cahaya yang sangat terang benderang, yang cahaya itu sampai terlihat dari rumahnya sampai ke Baitullah Mekah. Itu makna cahaya. Hanya saja di sini tidak menyebutkan hari Jumat atau malam Jumat. Hadis ini mauquf sahih. Mauquf itu artinya yang berkata dan mengatakannya adalah seorang sahabat. Dikatakan sahih ketika jalur periwayatan dan orang-orang yang menuturkan bersambung dan tidak ada orang yang tertuduh di antara penutur riwayatan, penutur hadis ini. Dari satu masa ke masa lain sampai kepada perawi terakhir Imam Bukhari atau yang lainnya. Sehingga maknanya hadis ini mau, tapi diyakini oleh para ulama perkara-perkara yang dhaif serupa ini. Bagaimana seorang bisa mengetahui dia diberi cahaya dari rumah sampai Mekah di hari kiamat nanti, itu bukan perkara yang bisa dicerna dengan akal, tetapi ini perkara-perkara dhaif yang tidak mungkin seseorang sahabat mengatakannya dari dirinya sendiri. Sehingga apa maknanya? Bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mengatakan ini dari Rasulullah SAW meskipun tidak menyebut nama Nabi. Beliau tidak umumnya hadis mengatakan qala Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW. Umumnya seperti ini. Namun ketika seorang sahabat mengucapkan dan tidak mengatakan qala Rasulullah SAW, dia hanya mengambil makna. Maka di sini bisa menjadi pembahasan di kalangan para ulama menjadi sebab terjadinya perbedaan. Apakah Abu Sa'id Al-Khudri ketika mengucapkan riwayat ini tidak menyebutkan malam Jumat dan hari Jumat itu memang benar-benar Nabi tidak mengucapkannya, atau beliau menghilangkan itu karena beliau hanya ingin menegaskan tentang membaca Al-Kahfinya? Sebagaimana banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengungkapkan perkataan dari Nabi yang kemudian mereka menggabungkan antara satu perkataan Nabi dengan perkataan Nabi yang lainnya dengan sifat mauquf, yaitu tidak menisbatkan kepada Nabi dalam ucapan, tapi maknanya tidak mungkin dari diri sahabat Nabi. Seperti perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun orang-orang memandangnya baik. Perkataan wa in ra'aha nasu hasanatan ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini dapat dipahami dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, bagi siapa yang meyakini bahwa riwayat-riwayat tentang membaca surat Al-Kahfi itu khusus diistimewakan pada hari Jumat atau malam Jumat, dengan menganggap riwayat-riwayat itu sahih atau hasan, atau dia menganggapnya masih dhaif tapi ini tidak terlalu lemah karena banyaknya dalam riwayatan, sehingga mengikuti kaidah para ulama, bila hadis itu dhaif tetapi tidak dalam masalah akidah tapi dalam fadhailul amal, yaitu keutamaan amalan, boleh diamalkan asal tidak terlalu lemah. Kemudian memiliki dasar yang sahih, yaitu dasar yang sahihnya apa? Memang disunahkan membaca surat Al-Kahfi seperti riwayat mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika mengamalkannya hanya bersikap hati-hati, tidak meyakini benar-benar dari Rasulullah SAW. Ini bila kita meyakini riwayatnya, jalurnya semuanya lemah, namun tidak terlalu lemah kalau digabungkan secara keseluruhan, sehingga boleh mengamalkan pada hari Jumat atau malam Jumat. Namun bila mereka membagikan riwayat ini dan menganggap riwayat ini tidak bisa sampai kepada derajat hasan dan hanya berpegang kepada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka boleh membaca surat Al-Kahfi kapan saja, tidak mengharuskan pada hari Jumat atau malam Jumatnya. Jadi kembali kepada pengkajian kita. Kalau kita mengikuti ulama-ulama yang sudah menjalankannya dan menetapkannya sebagai satu sunnah mustahabbah pada malam Jumat dan
satu riwayat yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri yang di situ tidak menetapkan menentukan membacanya hanya pada Jumat atau malam Jumat, sehingga boleh dia membacanya kapan saja, mau malam Jumat, mau hari Jumat, mau selain dari Jumat dan malam Jumat, pokoknya membaca surat Al-Kahfi wa insyaallah boleh baik. Jadi tidak ada masalah. Hal-hal semacam ini adalah masalah-masalah umum yang tidak perlu diperdebatkan secara mendalam. Kemudian ketiga, Ustaz, musik itu haram. Alhamdulillah haram. Bagaimana kalau kita mengikuti jejak gerak senam yang pakai musik, atau kalau di HP dengan nada dering musik? Mohon jelaskan hadisnya. Barakallahu fiik. Angin sekali. Musik itu haram. Kita ini hidup di lingkungan yang kondisi yang sangat sulit. Kita jalan di mall, kadang-kadang musiknya keras luar biasa. Ada lagi orang yang hidupnya di rumah petak, tetangga kalau nyetel musiknya keras sekali. Kita menghendaki itu nggak apa namanya, musik itu enggak. Tapi mau nggak mau dengar enggak. Kembali kepada hati kita dalam hal ini, sikap kita. Saya punya anak yang dia ngontrak di Jakarta karena peta kecil. Tetangganya kalau nyetel musik pagi sore itu kenceng yang luar biasa. Dia mau kerja, hafalnya susah. Akhirnya pindah, alhamdulillah dapat pindah yang agak jauh sehingga tidak tahu dengar. Artinya mereka yang berada di lingkungan seperti itu, dalam kondisi seperti itu, maka selama itu bukan menjadi tujuan, maka tidak menggunakan. Sama juga dengan kondisi senam. Kalau ini senam lain, kita bisa milih senam yang tidak pakai musik. Dan bisa cari aja sekarang, zaman sekarang dengan Google itu ada di YouTube banyak sekali. Hilangkan musiknya kan bisa. Kita hanya mengikuti gerakannya, tapi itu juga ini khusus ibu-ibu saja. Di situ juga harus hati-hati kalau yang diserang dan pakaiannya juga tidak layak. Maka bersenamlah dengan senam-senam yang ringan seperti jalan pagi, muterin alun-alun 7 kali seperti tawaf. Wah, insya Allah itu kalau lebar sekali alun-alun, saya lihat alun-alun kajian di luar 7 kali putaran saja, insya Allah lumayan berkeringat. Dan banyak di sana gerakan-gerakan ringkas ataupun posisi-posisi yang itu menjadi seperti senam. Kemudian jangan pakai senam juga, karena itu ada mengandung unsur ibadah dari umat-umat di luar Islam. Ada pola-pola ibadah yang pola-pola gerakan yang insya Allah itu sehat. Dan kemudian jangan juga terfokus terhadap orang yang mengatakan gerakan sholat itu olahraga, sehingga akhirnya menjadikan sholat sebagai sarana olahraga. Dan itu juga sholat itu ibadah kepada Allah. Adapun gerakan yang itu memberikan kesehatan, jangan dijadikan tujuan dan jangan pernah dijadikan harapan. Harapan dalam ibadah kita sholat kepada Allah adalah diterima ibadah kita dan pengabdian kita. Adapun apa yang Allah berikan kebaikan dari sebab itu Allah, terserah Allah, dan Allah yang maha kuasa untuk memberi kepada siapa yang menghendaki. Jadi gerakannya bisa gerakan-gerakan biasa tanpa harus teratur dan sebagainya. Asal jangan ngawur gerakannya, muter-muter leher dan tercepet malah rekor. Karena ada orang yang ini sendiri akhirnya tulangnya bengkok atau tulangnya kecepit, istilah sekarang, akhirnya beli biaya gede. Yang terpenting cari hal yang aman, yang ringan, mudah, itu senang, dan cari hindari yang ada musiknya. Kemudian kalau di HP ada dering, ya coba sudah kalau gitu didiamkan saja HP-nya, jangan pakai musik. Jadi kalau ada telepon itu ya di sawang terus panggil karena bertanya, kan tidak bisa. Kita mau tidak mau harus ada pakai dering.
Selama itu hanya sebagai tanda, kalau kecuali kita tidak membutuhkan HP ya sudah, tidak usah pakai HP, kita hidup aman seperti zaman Nabi SAW. Tenang, nggak kemana-mana, nggak ada yang hubung, malam-malam nggak tenang, yang dengan berita yang aneh-aneh. Kalau mau seperti itu, ketika kita membutuhkan, kita seperti misalnya kita membeli majalah kesehatan, kita berkepentingan dengan kesehatan atau masakan, kita berkepentingan dengan resep-resep. Kadang-kadang di majalah-majalah itu ada foto. Menjadi tujuan bukan fotonya, bukan, dia bukan menjadi tujuan. Seperti terangkan para ulama, seperti juga disampaikan oleh Ustaz Dr. Irwandi Fadli, bahwa sesuatu yang tidak menjadi tujuan maka tidak tertangguhnya. Yang menjadi dosa kalau kita sengaja mencari yang ada gambarnya atau ada musiknya, maka di situ yang betul. Maka kalau ada HP gimana belinya, cari yang paling minim. Misalnya ada deringnya air berocokan, apa itu bunyinya gimana? Atau ada juga yang air berkokok, tapi ini juga ada nipu. Ada macam-macam, tapi jangan juga menggunakan dering untuk dering HP dari ayat-ayat Al-Quran, karena itu akan menghinakan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu didengarkan, difahami, dihayati, dipelajari maknanya dan diamalkan. Jadi itu intinya. Ada pun hadisnya larangan musik ada, tetapi bahwa kemudian itu mengharuskan untuk menghilangkan itu lebih baik. Kalau orang tadi seperti saya katakan, kalau dia ingin menghilangkan ya sudah, tidak usah di HP, jangan tinggal HP karena di dalam HP ada musik, itu yang lebih baik. Tapi kalau seandainya orang melakukan HP kemudian bukan tujuannya ingin mencari musiknya, hanya kebetulan sesuatu yang harus tidak mungkin tidak, maka cari yang paling minim bunyinya sehingga tidak mengarah kepada musik. Misalnya kita bisa buat jenis sendiri yang sifatnya mas-mas ada telepon, kan ada yang bikin kayak gitu, yang unik-unik gitu, kadang saya tertawa sendiri. Cuman akhirnya kalau itu bunyi saat kita sedang sholat, jadi kita juga mungkin saja dan yang lainnya. Kalau tidak akan saya tentukan yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang kita pelajari pada malam ini menjadi ibroh bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita kepada ridhonya, kepada dan menjadikan kita termasuk orang yang istiqomah di atas keimanan dan ketakwaan, dan mematikan dalam keadaan husnul khatimah, dibebaskan di akhirat nanti di alam dari segala fitnah azab kubur dan dimaafkan kubur kita. Ada orang tapi wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.